Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sore Octavia Zahra sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mengenai jurnal yang kami gunakan. Adapun judul jurnal adalah Pengembangan Gelatosimbiotik berbahan dasar soy gerd dan umbi gembili Diskorea esculenta L dengan penulis Ismi Hidayah dan Prima Retno Wikandari. Latar belakang dari jurnal ini adalah gelato merupakan produk olahan susu frozen food dessert dengan bahan dasar yang sama seperti es krim yang terdiri dari susu sapi, whipped cream, gula, dan juga kuning telur. Namun, gelato memiliki karakteristik yang berbeda dengan es krim, yaitu kadar gula sebesar 16-25%, kandungan lemak 4-8%, dan juga nilai overan 15-20%. Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan soy gerd dan umbi gembili terhadap mutu kimia, yaitu pH dan TAT, mutu biologi, yaitu total bal, dan juga organoleptik, yaitu tekstur dan rasa pada gelatosimbiotik. Alat dan bahan. Adapun peralatan yang digunakan pada penelitian ini meliputi sentrifuge, pH meter digital, inkubator, neraca, mikropipet, peralatan gelas, mixer, freezer, baskom, kompor, blender, kain saring, autoclave, laminar airflow, dan blue tip. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan meliputi kedelai, aquademin, L-plantarum B1765, MRS Prot, NaCl, gula, umbi gembili, tepung maizena, NaOH, agar serbuk white plain, CaCO3, dan indikator phenolphthalein.
Prosedur penelitian. Yang pertama yaitu pembuatan sari kedelai. Pembuatan sari kedelai dilakukan dengan cara menyortir biji kedelai dan direndam dalam air selama 12 jam. Kulit kedelai dipisahkan, kemudian dicuci dengan air dan ditiriskan. Kedelai kemudian dihomogenkan menggunakan blender dan ditambahkan air dengan perbandingan 1:3. Kemudian disaring. Filtrat yang dihasilkan digunakan sebagai bahan dasar Soygurt. Yang kedua yaitu persiapan kultur starter L. plantarum B1765. Stok L. plantarum B1765 diambil sebanyak 1000 mikroliter untuk diinokulasi ke dalam 9 ml MRS broth dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kultur yang tumbuh dipisahkan dengan sentrifuge selama 10 menit pada kecepatan 3500 rpm dan didekantasi. Residu yang dihasilkan disuspensi ke dalam 9 ml larutan NaCl 0,85% dan dilakukan sentrifugasi kembali untuk menghilangkan sisa MRS broth. Residu yang dihasilkan diresuspensi kembali ke dalam 10 ml larutan NaCl 0,85% dan di vortex untuk digunakan sebagai kultur starter. Yang ketiga yaitu pembuatan Soygurt. Soygurt berasal dari sari kedelai 150 ml yang dimasukkan ke dalam toples steril dan dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit dan ditambahkan L. plantarum B1765 sebanyak 2,5%. Berdasarkan hasil penelitian, umbi gembili berpengaruh terhadap mutu kimia dan mikrobiologi produk gelatu simbiotik yang dihasilkan, di mana umbi gembili mengandung inulin sebesar 14,77% yang dapat berperan sebagai prebiotik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penambahan umbi gembili bertujuan sebagai prebiotik bagi L. plantarum B1765 yang berasal dari Soygurt yang ditambahkan ke dalam komposisi gelato. Hasil penelitian tersebut menunjukkan L. plantarum B1765 memiliki karakteristik prebiotik yang dapat hidup di atas 90% dengan pH 7,5-8
pada saluran usus dan pH 1-3 pada lambung. Selain itu, total bakteri asam laktat tertinggi diperoleh gelato simbiotik dengan penambahan gembili 20% sebesar 7,47 log CFU per mili. Dan total bakteri asam laktat terendah diperoleh gelato simbiotik sebesar 7,30 log CFU per mili. Dari hasil tersebut, L. plantarum mampu tumbuh dan mempertahankan viabilitasnya dalam penyimpanan beku. Selain itu, parameter yang pengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat ditunjukkan dengan adanya penurunan pH dan peningkatan total asam. Penambahan konsentrasi ubi gembili itu akan memberikan tekstur yang semakin lembut, padat, dan berserat karena terdapat ikatan antara inulin dengan air yang membentuk gel yang dapat meningkatkan viskositas dan total padatan. Namun, rasa yang dihasilkan akan memberikan aftertaste yang semakin pahit. Aftertaste ini dihasilkan oleh senyawa diosgenin yang termasuk ke dalam kelompok saponin, serta dioskorin yang termasuk ke dalam kelompok alkaloid yang memiliki karakteristik khas yaitu dengan rasa pahitnya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi bagian pembahasan dari hasil diskusi kelompok kami. Pertumbuhan bal, penurunan pH, dan peningkatan total asam gelatosimbiotik disebabkan adanya aktivitas enzim inulase L. plantarum B1765 yang mencapai 0,7542 unit per miligram secara endo dan ekso dalam menghidrolisis polifruktan ilunin umbi gembili pada rantai beta negatif 2,1 glikosida menjadi monomer fruktosa. Monomer fruktosa yang dihasilkan di metabolisme L. plantarum B1765 dengan jalur glikolisis dan menghasilkan SCFA yang ditujukan pada gambar berikut ini. Untuk lebih mudah memahami, berikut penjelasan dari gambar 1 di atas secara singkat mengenai pembentukan short chain fatty acid atau SCFA dari frungstan oleh Bifidobacteria dan Lactobacillus secara anaerob melibatkan beberapa langkah dalam proses fermentasi fruktans yang merupakan jenis polisakarida. Polisakarida dapat diubah menjadi SCFA melalui beberapa tahapan reaksi oleh bakteri ini. Secara umum, mekanisme tersebut melibatkan 1. Penguraian frukstans. Bifidobacteria dan Lactobacillus menghasilkan enzim yang dapat menguraikan fruktan menjadi unit-unit gula sederhana seperti fruktosa. Yang kedua, fermentasi gula. Gula-gula yang dihasilkan dari penguraian fruktans difermentasi oleh bakteri anaerob ini. Proses fermentasi ini terjadi tanpa adanya oksigen atau anaerob. Yang ketiga, produksi SCFA. Selama fermentasi Bifidobacteria dan Lactobacillus menghasilkan short chain fatty acid seperti asetat, propinoat, dan butirat sebagai produk akhir. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula-gula tersebut menjadi asam-asam lemak dengan rantai pendek. Kemudian yang keempat, penyerapan dan distribusi. SCFA yang dihasilkan kemudian dapat diserap oleh sel-sel usus yang digunakan sebagai sumber atau berperan dalam regulasi fisiologis usus. Kemudian yang kelima, pengaruh kesehatan usus. SCFA khususnya butirat dikenal memiliki efek positif pada kesehatan usus. Butirat misalnya dapat menjadi sumber energi bagi sel-sel usus yang memiliki potensi efek antiinflamasi.
Penting untuk diingat bahwa proses ini bersifat umum dan mekanisme spesifiknya bervariasi tergantung pada jenis fruktan, spesies bakteri, dan kondisi lingkungan tertentu. Untuk perubahan antara pH total asam dan jumlah bal gelatosimbiotik dapat dilihat pada gambar 2 berikut. Dari materi-materi yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi umbi gembili berpengaruh terhadap mutu kimia, pH dan TAT, mutu mikrobiologi, total bakteri asam laktat, serta mutu organoleptik, tekstur dan rasa gelatosimbiotik. Semakin besar konsentrasi umbi gembili yang ditambahkan akan menghasilkan penurunan terhadap pH, peningkatan persentase total asam dan total bakteri asam laktat, serta tekstur yang semakin disukai panelis, namun juga memberikan aftertaste yang pahit terhadap gelatosimbiotik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.